Halo semuanya, Ruhi Janet di sini. Suhu udara di kota terdingin di planet ini turun hingga di bawah minus 60 derajat Celcius. Aku menyadari bahwa jendela pesawat kami telah membeku sebelum mendarat. Hari ini suhu udaranya minus 55 derajat Celcius. Aku akan melakukan 8 eksperimen dalam cuaca yang sangat dingin ini secara subjektif. Bisakah cairan telur menopang cangkangnya? Atau bisakah mie menahan garpu di udara? Kami membuat alat sederhana untuk membantu memegang garpu karena kami tidak bisa memegangnya dengan tangan. Karena tangan kami gemetar kedinginan. Orang tidak bisa memakai kacamata bingkai logam di sini karena logam dapat menempel pada kulit mereka dan ketika mereka ingin melepasnya, daging mereka bisa ikut terlepas. Ini adalah potongan daging yang nampak seperti daging manusia. Aku mengenakan sarung tangan lapis 2 dan aku melepas sarung tangan yang lebih besar karena aku ingin menggunakan jariku dan sarung tangan ini sudah mulai membeku. Tanganku terasa sangat dingin sekarang. Apa yang kami lihat dalam beberapa menit ke depan mengingatkan kami kembali bahwa tempat ini adalah neraka es. Semuanya membeku di sini. Ayo kita lepaskan sekarang. Apakah kalian melihatnya? Yang telah membeku dapat menahan garpu di udara. Lihat itu. Ini seperti tidak nyata. Coba bayangkan, kalian melepas kacamata kalian setelah melakukan rutinitas harian dan bingkai logam kacamata kalian mengelupas kulit kalian pada titik yang sangat vital di mana terdapat banyak pembuluh darah. Sama seperti ini. Ini sangat dingin di luar kemampuan tubuh manusia. Es di trotoar harus dipecahkan dan dibersihkan setiap jam. Patung-patung di jalanan terbuat dari es karena tidak akan meleleh selama berbulan-bulan. Orang-orang meletakkan karpet di pintu masuk setiap gedung agar tidak terpeleset karena lantai yang licin. Biasanya ada 3 pintu di pintu masuk gedung untuk mencegah masuknya cuaca dingin. Pintu diposisikan secara diagonal di hotel kami. Ini adalah tempat di mana sekolah tidak diliburkan sampai suhunya di bawah minus 50 derajat Celcius. Sedangkan di beberapa tempat lain di dunia, terkadang sekolah diliburkan saat suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Minus 45 derajat Celcius cukup normal di sini. Anak-anak keluar dan bermain. Jika suhunya sekitar minus 28 derajat Celcius, itu berarti musim semi telah tiba bagi orang-orang Yakuts. Mari kita lakukan eksperimen balon sekarang. Bagaimana kalau kita membukukannya dan bermain bowling dengan balon ini nanti? Berapa lama sampai baju ini membeku sepenuhnya? Kita lihat saja. Karena bajuku basah, sarung tanganku juga ikut basah dan hampir membeku sepenuhnya. Jari-jariku sakit karena kedinginan. Aku kira aku akan lebih baik tidak memakainya, tetapi tidak memakai sarung tangan adalah ide yang buruk. Tangan yang tidak memakai sarung tangan mulai terasa sangat sakit hanya dalam waktu 20 detik. Jangan remehkan rasa sakitnya. Jika aku membiarkan tanganku di luar selama 20 menit, aku akan benar-benar kehilangannya. Ini disebut radang dingin. Telingaku bengkak saat dibiarkan di luar hanya selama 3 menit di video sebelumnya. Bulu mataku mulai membeku. Suhu udaranya sekitar minus 55 derajat Celcius. Ya, inilah cara bermain bowling tanpa mengeluarkan uang. Seperti yang kalian lihat, aku mengisi balon dengan air. Jika aku mengelupasnya, aku akan mendapatkan bola es seperti ini. Aku juga sudah meletakkan botol plastik di salju dan aku mendapatkan pin bowlingku. Kalian lihat guys. Kalian percaya nggak? Lihat itu. Apakah ini nyata? Lihatlah lubang tempat di mana aku memukul.
Ya, inilah kondisi sarung tanganku setelah eksperimen kaos beku tadi. Dan ini adalah posisi tanganku saat memegang tas. Sarung tangannya tetap seperti ini ketika aku melepasnya. Dan jari-jariku tadinya ada di sarung tangan ini. Ia tidak tertekuk sama sekali. Ia membeku. Ya, ia tetap menggantung di situ. Ini adalah handuk mandi biasa. Apakah kita bisa membuat kereta luncur dari ini? Lihat, ini adalah air mendidih. Suhu di luar sekitar minus 50 derajat Celcius. Titik didih air ini adalah sekitar 100 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat, ini langsung berubah menjadi kristal es. Cuaca di sini sedingin itu, dan seperti itulah rasanya bagian tubuh kita yang tidak tertutup dalam waktu singkat. Jika tidak cukup berpengalaman, kalian bisa kehilangan anggota tubuh kalian di sini. Bahkan jika kalian merasa bahwa kalian sudah berhati-hati. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain hampir tidak mungkin dilakukan di sini. Jika dibutuhkan waktu 20 menit berjalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan kalian, kalian akan membutuhkan hampir 1 jam untuk sampai ke sana karena kalian harus menghangatkan diri kalian setiap sekitar 5 menit. Orang-orang di sini biasanya masuk ke bank atau supermarket sambil berjalan-jalan, beristirahat lalu melanjutkan perjalanan. Kereta luncur kita sudah siap. Luar biasa, aku akan melakukannya lagi. Aku meninggalkan pisang sebentar dan aku rasa pisang itu sudah menjadi keras seperti palu. Orang-orang di sini bahkan dapat menggunakan buah-buahan beku sebagai palu jika mereka memerlukannya. Dan ini buktinya. Kalian tidak akan melihat ini setiap hari. Bicara mengenai buah dan daging beku, beberapa orang Yakuts mengosongkan satu ruangan di rumah mereka dan tidak menghangatkannya karena ruangannya sedingin di luar. Mereka menggunakannya sebagai freezer besar yang tidak memerlukan listrik. Seperti yang kalian lihat, ruangan pertama di rumah ini adalah ruang freezer di pintu masuk. 1, 2, 3. Tas kami basah saat melakukan eksperimen air dan hanya butuh 2 menit dan sudah membeku. Lihat, hanya beberapa tetes air yang menetes di atasnya tadi. Aku akan membawanya seperti ini. Beginilah bagaimana semuanya membeku. Jadi, Yakuts adalah ibu kota Republik Sakha. Jumlah penduduk di kota ini sekitar 300.000 jiwa. Di seluruh daerah otonom ini, jumlahnya sekitar 1 juta jiwa. Tetapi hanya sekitar 2.000 orang asing yang datang ke sini setiap tahunnya. Dan mereka biasanya datang untuk berbisnis. Bisnis biasanya meliputi sumber daya gas alam dan tambang berlian di wilayah tersebut. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan adalah bagaimana rasanya berada di sini di musim panas. Suhu rata-rata harian di bulan Juni, Juli, Agustus masing-masing adalah 16, 19, dan 15 derajat Celcius. Siang harinya berkurang menjadi 5 jam di musim dingin, sedangkan matahari tidak terbenam sekitar 20 jam di bulan Juni. Ketebalan es di bawah sepatuku sekitar 30 meter, dan lapisan es di bawah kota ini tidak meleleh bahkan di musim panas. Bahkan saat suhunya di atas 21 derajat Celcius. Ini disebut permafrost, yang merupakan singkatan dari permanent frost atau es permanen. 2 episode sebelumnya adalah serial dokumenter mengenai Yakuts. Melalui semua seri dokumenter ini, kita dapat mengetahui lebih banyak tentang kehidupan sehari-hari yang luar biasa di suhu minus 55 derajat Celcius, orang-orang Yakuts yang misterius, dan budaya mereka yang mengejutkan. Kalian harus menonton episode pertama dan kedua dari serial dokumenter ini. Tautannya ada di deskripsi. Video berikutnya di kanal ini juga berisi video pribadi mengenai Yakuts seperti video ini. Kami akan mencoba berjalan selama 1 jam pada suhu minus 55 derajat Celcius dan melihat apakah kami bisa melakukannya. Ini akan memperlihatkan apa yang dapat dilakukan suhu dingin pada tubuh dan wajah kita. Apakah kami akan berhasil
berhasil, aku tidak tahu. Jika kalian tidak ingin melewatkan video tersebut, dan jika kalian ingin menonton semua video yang kami buat, silahkan subscribe ke channelku. Seri dokumenter perjalanan kami akan berlanjut. Kami akan pergi ke tempat-tempat unik yang belum pernah diketahui orang dan membuat film dokumenter dengan pendekatan yang komprehensif. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada timku karena telah membuat proyek ini bersamaku. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya.